teman-teman semuanya, balik lagi nih di Civil Talk Podcast episode 2. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Tasya Aulia Putri. Aku selaku host yang bakal nemenin kalian nih di Civil Talk episode kali ini. Nah, sesuai tujuan kita dari podcast ini yaitu membahas seputar kegiatan mahasiswa sipil. Kali ini kita kedatangan mahasiswa dengan prestasi yang gak kalah keren nih dari episode sebelumnya. Tamu kita kali ini adalah juara cabang karate tingkat provinsi dan tingkat nasional loh. Ya, ini dia juaranya. Halo, kenalin aku Alina Sarina dari satu PSK. Oke, terima kasih ya Alca. Sebelumnya nih, juara yang paling baru ini kan juara tingkat nasional dan provinsi ya. Coba boleh dong ditunjukin dulu medalinya. Keren banget nih. Nah, sebelum kita masuk ke topik lombanya, mungkin kita cari tahu dulu ya. Kira-kira karate itu lomba apa sih? Cabang olahraga apa? Kalau buat karate sendiri, karena itu kan olahraga bela diri ya. Yang asal itu dari Jepang. Mungkin banyak yang emang taunya itu rata-rata taekwondo kan. Kalau taekwondo sendiri kan asalnya dari Korea. Terus kalau karate ini dia dominan sama kaki dua-duanya. Sedangkan kalau taekwondo kan cuma kaki ya. Kamu udah sering ikut lomba gitu, kira-kira kapan sih, dari mulai kapan kamu suka atau hobi sama karate? Mungkin kalau dibilang hobi, mulai dari aku pertama kali ikut tanding sih ya, itu waktu kelas 3 SD. Pertama kali tanding itu kalau nggak salah ODSN ya. Terus dari situ kan mulai aku seneng nih tanding. Terus dari situ udah aku jadi hobi sih sampai sekarang. Berarti hobinya membawa mereka nih teman-teman bisa dilihat ya. Nah kan kayak dari yang tadi kamu bilang kan cabang olahraga nih banyak ya, nggak cuma karate, itu ada taekwondo, ada silat dan yang lain-lain. Kira-kira apa sih motivasi kamu gitu buat milih karate sebagai cabang olahraga yang kamu pilih? Kalau buat motivasi nggak ada, soalnya aku mulai karate tuh karena ya ada temen aku juga yang ikut karate. Kebetulan temennya cowok waktu aku kelas 1 SD. Dari situ aku kayak yaudah pengen ikut gitu loh, soalnya kan keren kan. Dari situ aku minta sama orang tua aku, dan aku kelas 1 SD. Terus belum di orang tua aku belum kayak yaudah ayo daftar, belum, karena orang tua aku mikirnya masih kelas 1 SD takutnya cuma main-main kan. Terus yaudah ya nggak serius. Terus akhirnya pas aku kelas 2 SD baru tuh aku minta lagi, terus baru dia kayak yaudah ayo daftar. Jadi buat motivasi sebenarnya nggak ada sih, emang karena kemauan kita sendiri. Tadi orang tua sempat belum izinin ya. Kira-kira dukungan dari orang tua tuh kayak gimana, dan gimana sih cara kamu yakinin orang tua kalau kamu tuh emang serius gitu? Kalau buat ngeyakinin, karena mungkin orang tua mikir karena ini kemauan aku sendiri kan, tanpa paksaan gitu. Jadi mungkin orang tua aku juga mikir kayak oh ya udah ya aku bakal serius gitu. Awalnya juga aku ikut karate nggak sempat mikir atau kepikiran gitu buat lanjut terus gitu sampai sekarang. Bahkan aku nggak mikir kalau aku bakal diajak buat jadi atlet gitu, misalnya aku bisa sampai jadi atlet, sebenarnya nggak ada. Cuma pas udah sampai sekarang ini, orang tua terus mendukung sih apapun yang emang aku pilih. Terus itu juga baik buat aku, pasti orang tua dukung 100%. Oke, kan tadi kamu bilang kamu baru diizinin buat daftar itu pas kelas 1 SD ya? Kira-kira kapan sih pertama kali kamu ikut lomba sama lomba? Kalau buat pertama kali lomba tuh kelas 3 SD sih, yang tadi aku bilang tuh aku pertama kali lomba O2SN tingkat apa ya waktu itu, kalau nggak salah di Marian deh, waktu SD. Terus kalah sih, cuma waktu lomba keduanya itu lomba IPB Cup, itu aku dapat juara 3. Kira-kira kan kalau lomba itu kan kita butuh persiapan ya. Kira-kira persiapannya gimana sih sebelum lomba? Kalau buat lomba sebenarnya nggak jauh-jauh dari latihan ya. Latihan mungkin kalau emang sebelum lomba latihannya bukan jarang sih, kayak seminggu cuma 3 kali. Kalau udah mendekati lomba tuh bisa yang emang hampir setiap hari, walaupun emang di luar dari jadwal latihan. Misalkan aku off nih, nggak ada jadwal latihan ini, aku pasti
usahain buat aku harus latihan sendiri di rumah gitu. Pagi sore atau enggak bisa pilih salah satu pagi atau sore aja. Oh jadi bisa latihan sendiri gitu? Iya, bisa. Kalau karena kan nggak apa yang kita ambil waktu latihan kita bisa ngulang lagi di rumah. Buat latihan sendiri kan pasti kamu sering ya, apalagi pas mendekati lomba katanya setiap hari kan, hampir setiap hari. Nah ada nggak sih kamu tuh malah ngalamin masa-masa sulit gitu atau capek pas latihan? Kalau sulit atau capek, sebenarnya lebih ke capek sih karena aku latihan setiap hari dari Senin sampai Sabtu, jadi aku cuma off-nya tuh Minggu. Apalagi ditambah kuliah juga kan, sebenarnya capek tuh pasti dan sebenarnya wajar sih karena aku belajar itu kan atas kemauan aku sendiri. Terus kalau buat masa-masa sulit paling bagi-bagi waktu sama kuliah sih. Karena kuliahnya sendiri udah padat gitu ya, Iya. ditambah jadwal latihannya. Nah selama ini kira-kira pencapaian terbesar apa yang kamu raih gitu selama kamu ikuti lomba partai gitu dari SD sampai kuliah sekarang? Kalau buat pencapaian tertinggi tuh alhamdulillah waktu pas kemarin SMA kelas 2 aku diajak buat ikut Popnas Pekan Olahraga Pelajar Nasional, ibaratnya kayak PON khusus pelajar. Di sana aku dapat 2 medali emas dan penghargaan jadi atlet prime dari Master Banyak se-DKI Jakarta. Keren banget. Nah kan pasti kalau misalnya kamu ikut lomba tuh punya tantangan ya, kira-kira tantangan terbesar kamu pas kamu ikut lomba tuh? Buat tantangan terbesar tuh kalau yang dari apa yang rasain sendiri sih ya paling tuh cuma lawan aku mungkin ada yang lebih jago daripada aku gitu. Itu agak gimana ya, diri akunya agak merasa aduh lawannya lebih jago nih gitu, Down ya? iya lebih down sedikit. Tapi nah ngatasinnya gimana tuh biar kayak bisa tetap survive gitu? Kalau buat itu sih balik lagi ke latihan ya, karena kalau di latihan aja kita, misalnya kalau di latihan tuh kita udah ngerasa ini gue bisa, dan kan PD-nya tuh kita dapat waktu dari latihan ya. Kalau dari latihan aja kita ada PD pasti kalau sampai tanding gitu. Maksudnya makanya emang sebenarnya mau tanding atau enggak juga tetap harus banyak latihan gitu kan. Jadi waktu tanding ya kita udah siap gitu, mau menerima lawan sejago apapun gitu. Cuma kalau tanding kan balik lagi ke mental juga. Kalau misalkan tekniknya udah oke tapi mentalnya belum, ya maksudnya ya percuma gitu, nggak percuma sih kan, karena kalau mental tuh balik lagi ke orang itu sendiri. Intinya harus balance gitu ya, antara latihan sama mental dari kita Betul, sendiri betul, sebelum betul. ikut lomba. Kan kamu latihan nih katanya kalau misalnya mau lomba harus setiap hari, terus kan kamu tanding juga, pernah nggak sih cedera gitu kan? Apalagi ini kan karate nih bela diri gitu ya, pasti pernah dong cedera. Kalau buat cedera pernah di lutut kanan kiri sama ankle tuh kanan kiri pernah geser tulangnya. Terus kalau di lutut tuh sempat lama sih, sempat 2 tahun, dari tahun 2016 sampai 2018. Itu karena apa? Karena aku kan ambil yang fight ya, yang nomor mite, kalau di karate itu namanya mite. Jadi mungkin karena terlalu sering ngentakin kaki gitu kali ya, jadi lama-lama lututnya ini udah capek gitu nopang, jadi gitu. Kan kamu udah sering nih menang lomba, kira-kira perasaan kamu pas jadi juara tuh kayak gimana? Boleh ceritain sama kamu? Pastinya seneng banget sih, karena apalagi kalau misalkan itu sesuai target dari apa yang udah aku pengenin buat juara di pertandingan ini, jadi seneng banget sih. Nah, juara seneng gitu, bahagia gitu. Kira-kira kamu ada nggak sih yang kamu dedikasikan gitu untuk siapa gitu kamu ikut lomba ini? Kalau buat dedikasi yang paling penting dan pertama pasti orang tua sih, karena apa aku kan untuk doanya juga ke orang tua aku juga, terus dedikasi buat diri sendiri juga sama orang tua. Nah, soalnya kamu udah berperan nih banyak lomba, ikut banyak target juga. Kira-kira ada nggak sih target lain yang apa gitu di diri kamu? Kalau buat target ada sih, mungkin tahun ini yang emang pengen aku targetin tuh bisa
juara di Komnas. Kalau SMA kan Komnas kan tingkat pelajar, kalau ini tingkat mahasiswa nasional sama ya mudah-mudahan bisa sampai masuk di PON, ini bisa berangkat di PON juga. Ya doain ya teman-teman supaya kalian sama bisa ikut. Nah itu dia tadi pembahasan mengenai salah satu prestasi mahasiswa pada bidang karate. Nah sebelumnya terima kasih nih buat narasumber kita Kalisya Bunga yang udah hadir di podcast kali ini. Sukses terus ya. Terima kasih telah menonton Simple Talks pada episode kali ini. Yang ingin tahu info lebih lanjut, kalian bisa kunjungi sosial media HMSPJ ada di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Jangan lupa di subscribe sama di follow ya. Nah, terima kasih nih yang udah meluangin waktunya buat dengerin podcast kita kali ini. Sampai jumpa di Simple Talks episode selanjutnya. See you!